aku sama semua koordinator penempatan di Jawa Timur. Boleh dijelasin ya Miss Yuni terkait Mbak Isma ini. Mas mungkin silakan Mas David. Gimana? Halo? Halo Mas David. Ya, Mas David, tolong dijelasin Mas David. Iya, halo. Iya. Ya sedikit menjelaskan kalau seperti kasusnya Ibu Irma ini kan yang bersangkutan kan pulang ke Indonesia, kemudian proses baru dengan fit yang baru. Jadi kalau kita bicara sesuai dengan aturan, memang karena berangkatnya bekerja informal atau rumah tangga, emang seharusnya berangkat melalui PT. Nah, kalau berangkat melalui PT, seharusnya dari awal yang bersangkutan diproses, kalau prosedural ya, berarti harus punya EPMI. Jadi kemungkinan itu yang dipertanyakan sama imigrasi, di mana EPMI-nya. EPMI itu seperti apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Apakah dia di BP2MI tidak terdaftar di situ? Kalau EPMI itu sebagai identitas PMI menandakan bahwa dia sudah melalui semua persyaratan, kemudian terdaftar. Nah, ketika dia memiliki EPMI tadi, salah satu syaratnya dia tercover atau terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lah inilah yang kemarin sempat menjadi problematika waktu kedudukannya Pak Beni. BPJS menjadi permasalahan, sementara BPJS dia kan yang lama masih belum mati Pak. Kan dia bisa daftar BPJS di Hong Kong Pak. Nah, ini misalnya terlepas dari dia masuk BPJS, tetapi kan sudah dinaikkan dan posisi. Sebentar suaranya nggak jelas Bu. Kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Halo, sudah. Mungkin terlepas dari BPJS. Suaranya nggak jelas sih Mbak. Mbak Titi suaranya nggak jelas. Halo. Gimana? Fit, tolong dijelasin terkait ini. Mungkin gini, Miss, terlepas dari BPJS, ini kan karena Mbak Isma ini sudah kembali ke Indonesia, tidak cuti, dan mengganti majikan, Miss. Ya, Oke. Betul sekali Bu. Jadi kalau misalnya Poinnya. proses baru, kontrak baru, artinya BPJS-nya juga menyesuaikan. Jadi nanti kan BPJS itu dia berdasarkan kontraknya. Artinya kalau kontrak yang lama sudah berakhir, BPJS-nya pun sudah berakhir seharusnya. Iya, tetapi kan BPJS sudah ada di Hong Kong dan bisa didaftarkan secara online. Dan karena gini loh Pak, ini adalah kerugian ke TKW-nya. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan tiket tersebut? Yang merah. Karena kemarin di Jakarta juga terjadi seperti ini ya. Ini hanya kenapa yang resmi dipersulitkan, ini resmi dan dia terdaftar di BP2MI. Boleh dicek deh. Dia pasti terdaftar di BP2MI. Miss, yang terdaftar yang terdaftar kan di majikan yang lama, Miss. Nggak bisa. Itu kontrak kerjanya sudah keluar loh itu. Terakreditasi oleh pemerintah Indonesia yang ada di KJRI loh. Ada buktinya loh itu. Di kontrak kerja halaman terakhir itu. Boleh kita cek dulu, Miss? Boleh deh, kayaknya telepon yang Jakarta, apakah namanya terdaftar apa enggak? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena pembantu saya, itu walaupun saya tidak mendaftarkan, itu terdaftar loh. Saya pernah masuk di ruangan BP2MI, masih zamannya Pak Beni, itu terdaftar. Jadi, kita cek. Miss, kita cek dulu sebentar ya, Miss, di Cisco ya, Miss? iya, silakan dicek di Cisco. Kalau nggak terdaftar, saya akan telepon KJRI. Karena nggak mungkin gitu loh, dan saya menanyakan kalau sudah seperti ini, TKW gagal terbang, itu siapa yang akan menanggung resiko tiketnya? Otomatis TKW-nya dibebankan lagi dong. Masa iya kita yang prosedural dipersulit, sementara yang di kontra mandiri atau apapun ini tidak dipermasalahkan gitu loh. Iya. Sebentar Miss, kita cek dulu. Teman-teman udah ada yang mulai ngecek Cisco-nya? Kalau tadi saya cek untuk sekarang ini Suaramu pelan nih. Tadi saya sempat cek Bu untuk nomor paspornya, berdasarkan paspor yang ini dia masih terdaftar EPMI lama, jadi berakhirnya di Desember 2024. Jadi kontrak kerja barunya itu tidak terdaftar ya Bapak?
Saya sendiri tadi belum melihat ya untuk halaman terakhirnya sudah dilegalisasi KJRI atau tidak. Tapi kalau dicek deh. Coba dicek deh. Tolong dicek ya Pak ya, karena setahu saya ini kalau sudah terakreditasi oleh pemerintah Indonesia yang ada di Hong Kong itu dia di belakang kontraknya itu udah ada coknya loh Pak. Ini kan saya belum kebagian kalau yang halaman terakhir. iya di kontrak kerja itu pasti ada Pak. Kalau Hong Kong itu beda dengan negara-negara lain. Betul. PT-nya PT Dwi Cipta ini kita. Iya. Capnya mana ya bisa ada? Capnya ada di kontrak kerjanya. Tolong buka kontrak kerjanya dia. Kontrak kerja dia yang paling belakang. Kontrak kerja yang paling belakang itu ada gambarnya Garuda, itu berarti sudah masuk di Cisco-nya BP2MI. Saya ngomong kayak gini karena saya ada pembantu saya sendiri itu langsung masuk di situ. Makanya saya cek. Miss, Siap. kontrak kerja ini Miss, tolong ada ngirim kontrak kerja. Nggak ada, Miss. Siapa yang sedang nemuin dia? Tadi siapa yang teleponan sama dia? Minta fotoin kontrak kerja yang terakhir. Nggak ada, Miss, nggak ada. Ada. Sudah saya kirim loh. Kirim ke mana, Mbak? Ini di nomor yang Mbak baru ngirim ke saya, Mbak baru ngirim. iya 454. Iya, baru ngirim ini Mbak baru ngirim. Nena kasih ke Nena kasih aku kasih ke David. Mbaknya baru ngirim banget ini. Coba Tok direspon Tok. Ini tadi saya lagi ngecek yang dikirim di situ memang nggak ada stempel Garudanya. Ini Mbaknya baru ngirim. Ini telat banget. Ngirimnya baru banget. Harus saya periksa dulu ya. Halo Bapak. Bapak lapor. Ini kebetulan saya ada masalah di Bandara Juanda. Dan ada anak nggak bisa terbang karena dia kan modelnya kayak yang dulu waktu di Jakarta itu yang sama Garuda itu loh dulu, ingat nggak? Dan di Juanda ini sekarang dipersulit oleh imigrasi. Tetapi kan waktu di Surabaya itu tidak pernah ada kejadian seperti ini Pak. Jadi ini pertama kali ke Surabaya. Sebenarnya kalau di Jakarta berkali-kali penangannya Pak Firman, terus Pak Putra itu sudah tahu ya. Tapi ini Surabaya belum tahu Pak. Mereka bilang nggak ada kelengkapan lah, nggak punya EKTKLN atau apapun itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan karena kan ini sudah majikan yang kedua. Kan majikan kedua seperti pembantu saya kan itu ada terdaftar kan di BP2MI kan terdaftar. Yang di Mungkin Cisco Bapak ya. kasih masukan ke Mbak Tiwul karena ini kan pertama kali Mbak Tiwulnya mengalami seperti ini Pak. Ingat nggak waktu kasus Garuda dulu itu loh Pak, nggak boleh terbang karena katanya tidak tercantum di nggak punya BPJS lah, nggak punya ini karena ini majikan yang kedua. Masih ingat nggak Pak? Kasus Garuda pertama kali saya kenal Pak Beni itu. Dan ini sekarang terjadi di Surabaya. Kasusnya sama. Ya. Tetapi ini yang menghalang-halangi adalah imigrasi. Sebenarnya kan kasus ini pernah terjadi di Jakarta. Bapak pasti ingat itu. Kasus pertama kali. Karena imigrasi yang tidak mengizinkan, PP2MI sudah mengusahakan, PP3MI sedang mengusahakan dan mereka bilang ini anak tidak terdaftar di Cisco. Padahal kan di kontrak kerja terakhir itu ada copnya dari KJRI gitu loh. Kasus ini sama dengan saya pertama kali bentrok dengan Garuda itu Pak. Tadi Mbak PMI itu si EPM-nya juga Bu. Katakan lama nggak tadi? Mungkin Bapak bisa berbicara dengan Mbak Titis dulu. Mbak Jadi, EPM. bisa info. Tadi menunjukkan KTKLN yang lama nggak tadi? Siap Bapak. KTM yang lama. Siap Bapak. Bu Titis lagi dihubungi sama Pak Sesama Bu Titis. Berarti saya keluar dari teleponan ini. Ya, soalnya ini kejadian ini sudah terjadi dulu. Jadi sudah terjadi berkali-kali di Jakarta, cuman di Surabaya ini pertama kali. Halo? Hilang semua ya? Hilang semua ini ya?
Aduh. Halo? Ini Surabaya, karena belum pernah ya, karena ini sudah kejadiannya sama dengan dulu waktu di Jakarta. Garuda, masih inget nggak kalian dengan Garuda itu? Iya, sama seperti itu. Makanya kita lagi mengusahakan nih seperti apa dan bagaimana kita kelanjutannya ya.